hopefully we can achieve big things with the club. Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? See you tomorrow, Garuda fans. Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengungkap peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcons jelang menghadapi Timnas Indonesia. Roberto Mancini tak main-main dengan persiapan Arab Saudi menyambut Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday pertama Grup C antara Arab Saudi melawan Timnas Indonesia digelar pada Jumat, 6 September 2024, di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Pelatih Timnas Arab Saudi mengakui semua lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat. Termasuk Timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda menjadi lawan pertama yang dihadapi, tekanan besar tentu dirasakan Roberto Mancini. Karena itu persiapan matang harus dilakukan timnya, prosesnya pun tidak sepele, Menteri dan Ketum Federasi Arab Saudi sampai turun tangan. Duel melawan Timnas Indonesia bukan perkara main-main, itulah mengapa pelatih asal Italia itu meminta agar anak asuhnya tampil all out. Status tuan rumah seperti masih kurang bagi Arab Saudi untuk meladeni tamu dari Asia Tenggara besutan Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah, ucap Mancini. Karena kami menghadapi tim-tim yang kuat. Tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, imbuhnya. Bukan tanpa alasan mengapa elemen negara turut tangan di babak ini, Arab Saudi memang mematok target besar. Sementara Mancini berani sesumbar besar pula, target tinggi dipatok mantan pelatih Manchester City bersama The Green Falcons. Tak hanya tampil di putaran final Piala Dunia 2026, tetapi juga memenangi trofi. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten, dan sangat dekat dengan tim, ujar Roberto Mancini. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi. Dan kembali memenangkan beberapa trofi penting, imbuhnya. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. Hanya dua tim teratas di klasemen akhir Grup C yang bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan tampil di ronde keempat kualifikasi, menarik dinantikan seperti apa hasilnya nanti. Sebelumnya, resmi, Martin Paes bisa main di Arab Saudi versus Indonesia. Kiper Martin Paes dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi pada laga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis 5 September malam waktu setempat. Kepastian itu diungkap manajer Timnas Indonesia Sumarji usai kegiatan Match Coordination Meeting di Jeddah, Rabu 4 September. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji. Dikutip dari situs resmi, Sumarji pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar Timnas Indonesia atas doa dan dukungan. Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji.
Semula Martin Paes sempat dinyatakan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Paes disebut harus absen karena tidak didaftarkan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Sesuai aturan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pendaftaran nama pemain untuk laga pertama kontra Arab Saudi dilakukan terakhir pada 5 Agustus. Hal ini membuat nama Paes tidak bisa didaftarkan, karena proses perpindahan Federasi Paes di FIFA baru selesai pada 18 Agustus lalu. Paes sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Sampai jumpa besok fans Garuda, ujar Paes dalam unggahan video akun Instagram Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 2 September 2024, dengan lengkap bertotal 26 pemain. Timnas Indonesia telah menjalani latihan perdana di Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 2 September 2024, malam waktu setempat. Dilansir Bola Sport.com dari foto dan video yang dibagikan Timnas Indonesia di media sosial, seluruh 26 pemain lengkap mengikuti latihan perdana tersebut. Rombongan Timnas Indonesia dari Jakarta sudah tiba di Arab Saudi sejak Minggu, 1 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Timnas Indonesia berangkat dari Jakarta dengan berkekuatan 12 pemain, plus Shin Tae-yong dan stafnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengizinkan 14 pemain tersebut melakukan ibadah umroh sembari menunggu para pemain abroad lainnya bergabung. Pada Senin siang, para pemain yang beribadah umroh sudah kembali ke hotel. Ia sudah mendapatkan izin dari Shin Tae-yong, kata Nova Arianto. Mereka sudah kembali ke hotel, siang ini, tambahnya. Pada sore hingga malam hari, para pemain Timnas Indonesia menjalani sesi latihan perdana di Jeddah. Media sosial Timnas Indonesia membagikan para pemain abroad yang tidak ikut umroh juga sudah bergabung. Mereka adalah Nathan Choyaon, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Shane Patinama, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Rafael Stuik, Jay Idzes, dan Martin Paes. Satu pemain lagi Ricky Kambuaya beristirahat di hotel saat para pemain muslim melakukan umroh. Aman, masih full senyum, timpal akun Timnas Indonesia saat ditanya netizen mengenai keadaan Martin Paes. Kiper FC Dallas itu langsung ikut latihan skuad Timnas Indonesia. Kata-kata Martin Paes setelah resmi gabung TC Timnas Indonesia di Arab Saudi. Aksi kocak ditunjukkan kiper FC Dallas, Martin Paes, yang baru saja gabung pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Arab Saudi pada Senin, 2 September 2024. Di akun Instagram Timnas Indonesia, Martin Paes mengucapkan kata, "P. Dari mana mas?" tanya admin Timnas Indonesia kepada Martin Paes. "Passwordnya apa?" tanya lagi admin Timnas Indonesia kepada kiper 25 tahun tersebut. "P," jawab kiper yang masuk skuad MLS All-Star 2024 tersebut. Instagram Timnas Indonesia, "Passwordnya apa?" tanya lagi admin Timnas Indonesia kepada kiper 25 tahun tersebut. "P," jawab kiper yang masuk skuad MLS All-Star 2024 tersebut. Bagi yang belum tahu, kata P lazim digunakan masyarakat Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam bahasa Indonesia, P berarti, waduh, atau respons kaget ketika mendapat pernyataan. Meski tampak bule maksimal, Martin Paes memiliki nenek yang lahir di Kediri. Nenek Martin Paes 100% asal Belanda dan ketika remaja memilih pulang ke negeri kincir angin. Secara garis keturunan, Martin Paes tidak memiliki darah Indonesia. Namun, karena sang nenek lahir di Indonesia, Martin Paes memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan kemudian bersiap membela Timnas Indonesia. Sayangnya, Martin Paes belum bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Ia tak bisa bermain karena belum bisa didaftarkan ketika pendaftaran pemain ditutup pada 5 Agustus 2024. Namun, untuk laga melawan Australia pada Selasa 10 September 2024, ex-kiper FC Utrecht ini sudah bisa bermain.
Karena itu, debut Martin Paes bersama Timnas Indonesia langsung di hadapan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 10 September 2024. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemain Abroad sudah gabung Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. 7 pemain Abroad telah bergabung dengan Timnas Indonesia untuk melawan Timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lewat postingan dan video yang beredar di media sosial, ketujuh pemain Abroad itu adalah Tom Haye, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Kelvin Verdonk, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Pemain-pemain Timnas Indonesia yang menjalani umrah jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi menampilkan rasa syukur. Sebanyak 14 pemain Timnas Indonesia menjalani ibadah umrah. Para pemain sudah berada di Arab Saudi jelang laga di Jeddah yang akan berlangsung Kamis 5 September. Tak cuma berlatih, pilar-pilar skuad Garuda yang beragama Islam mendapat kesempatan menjalankan ibadah yang juga disebut dengan haji kecil tersebut. 5 hari berselang, Garuda bakal menjamu Australia dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia juga telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Tim berjulukan Garuda itu mendarat di King Abdulaziz International Airport, Jeddah, pada Minggu, 1 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, ia akan berusaha semaksimal mungkin dan saya bukan Tuhan jadi saya tidak bisa tahu, ujar Shin Tae-yong, soal target kontra Arab Saudi. Tetapi tetap, bola itu bundar jadi situasi berubah akan seperti apa, tidak ada yang tahu juga. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin, jelas Shin Tae-yong. Di atas kertas, level Arab Saudi jauh berada di atas Timnas Indonesia. Ranking FIFA terbaru pada 18 Juli 2024 dapat menjadi rujukannya. Arab Saudi menempati peringkat ke-56 dengan 1.431,3 poin. Sementara Timnas Indonesia menduduki posisi ke-133 lewat nilai 1.108,73. Para pemain Timnas Indonesia yang berkiprah di luar negeri terpantau sudah mulai bertolak ke Jeddah, Arab Saudi, untuk melakoni pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya adalah kiper asal klub FC Dallas, Martin Paes. Berdasarkan catatan Tempo, setidaknya ada 8 pemain yang sudah berangkat menuju Arab Saudi. Mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Shane Patinama, dan Martin Paes. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram Story pada akun pribadi masing-masing. Mereka membagikan foto sedang berada dalam pesawat atau di bandara. Bahkan, Hubner dan Struijk, dalam unggahan terbarunya terlihat telah tiba di Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya mengungkapkan para pemain Abroad memang akan langsung terbang dari negara asal klubnya masing-masing menuju Arab Saudi. Mereka kemudian bergabung dengan pemain Timnas Indonesia lain yang berangkat dari Jakarta. Total ada 14 pemain Abroad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain 7 pemain yang sudah terbang ke Arab Saudi, 6 pemain lain yang terpantau belum berangkat adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeaon, dan Kelvin Verdonk. Timnas Indonesia diagendakan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Kamis, 5 September atau Jumat dini hari WIB, 6 September 2024. Solusi STY untuk Timnas Indonesia hadapi pancingan emosi Arab Saudi.
Jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Kamis 5 September, Shin Tae-yong memiliki solusi soal menghadapi negara-negara Timur Tengah yang kerap memancing emosi lawan dalam laga sepak bola. Timnas Indonesia akan mengawali langkah dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Bukan sekali ini saja tim Merah Putih bertemu skuad berjuluk Elang Hijau. Kali terakhir duel dua negara terjadi dalam laga kualifikasi Piala Asia pada 10 tahun lalu, ada ciri khas tersendiri dari kesebelasan Timur Tengah. Selain pendekatan fisik, ada pula upaya memancing emosi lawan. Ada saja tingkah unik pemain-pemain dari kawasan tersebut untuk membuat lawan emosi dengan harapan melakukan pelanggaran dan kemudian mendapat kartu, seperti diving atau mengulur waktu. Shin memahami dan memprediksi anak asuhnya bakal kembali berhadapan dengan lawan yang mencoba bermain nakal. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus, tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari Coach Shin, pemain, untuk manfaatkan kekasaran para pemain tersebut. Saat ini beberapa pemain Timnas Indonesia sudah mulai berkumpul dan berlatih, ujar Shin soal negara-negara Timur Tengah. Menghadapi lawan-lawan yang punya pengalaman tampil di Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia, yang akan dihadapi dalam dua laga awal, Shin menekankan persiapan sebagai bagian penting. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke round 3, artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, tutur Shin. Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengungkap peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcons jelang menghadapi Timnas Indonesia. Roberto Mancini tak main-main dengan persiapan Arab Saudi menyambut Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday pertama Grup C antara Arab Saudi melawan Timnas Indonesia digelar pada Jumat, 6 September 2024, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pelatih Timnas Arab Saudi mengakui semua lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat. Termasuk Timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda menjadi lawan pertama yang dihadapi, tekanan besar tentu dirasakan Roberto Mancini. Karena itu persiapan matang harus dilakukan timnya, prosesnya pun tidak sepele, Menteri dan Ketum Federasi Arab Saudi sampai turun tangan. Duel melawan Timnas Indonesia bukan perkara main-main, itulah mengapa pelatih asal Italia itu meminta agar anak asuhnya tampil all out. Status tuan rumah seperti masih kurang bagi Arab Saudi untuk meladeni tamu dari Asia Tenggara besutan Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah, ucap Mancini. Karena kami menghadapi tim-tim yang kuat. Tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, imbuhnya. Bukan tanpa alasan mengapa elemen negara turut tangan di babak ini, Arab Saudi memang mematok target besar. Sementara Mancini berani sesumbar besar pula, target tinggi dipatok mantan pelatih Manchester City bersama The Green Falcons. Tak hanya tampil di putaran final Piala Dunia 2026, tetapi juga memenangi trofi. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten, dan sangat dekat dengan tim, ujar Roberto Mancini. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi. Dan kembali memenangkan beberapa trofi penting, imbuhnya. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. Hanya dua tim teratas di klasemen akhir Grup C yang bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan tampil di ronde keempat kualifikasi. Menarik dinantikan seperti apa hasilnya nanti.